jumpa lagi bersama dengan gue Hana Oktaviani di Horas Horor Asik. Oke, kali ini adalah episode keempat. Nah, di episode keempat ini gue mau ceritakan kisah dari narasumber kita. Siapa dia? Oke, langsung aja kita kenalan dulu ya guys. Siapa mas namanya mas? Kalian bisa panggil gue Alfa. Alfa? Atau biasa teman-teman deket gue manggil gue Bang Indro. Oke, jadi saya panggilnya apa nih? Alfa aja lah. Oke guys, jadi Alfa ini adalah pacar gue. Nah, di episode kali ini kita mau mendengarkan kisah yang diangkat dari Alfa sama teman-temannya. Nah, gimana sih kisahnya itu? Jadi, sewaktu itu dia mengalami suatu paranormal experience kali ya sebutannya ya, bersama teman-teman, dan waktu itu dia dan teman-temannya itu diajak semacam kenalan atau diajak komunikasi gitu ya, sama makhluk yang mereka tidak ketahui itu siapa gitu. Langsung aja ya guys, kita dengar kisahnya. Nah, kejadiannya ini sewaktu itu kapan nih? Kurang lebih 2011 ya, di antara bulan-bulan September Oktober lah, pokoknya sehabis 17 Agustus. Nah, kejadiannya ini tepatnya di mana? Kalau pasnya ya privacy ya, cuman di kos teman gue di deket salah satu stadion di Yogyakarta lah. Nah, daerah di kota pokoknya. Daerah-daerah kota loh ya, daerah kota nih dengerin. Terus kita mau langsung dengerin ceritanya. Oke. Jadi gue itu punya 3 teman. Satu namanya Poe, satu namanya Aming, satu namanya Doyok. Nah, singkat cerita tuh suatu hari gua itu disuruh ke kosnya Poe karena Aming udah ada di situ. Ya pokoknya tergesa-gesa lah si Aming nyuruhnya. Nah, waktu gua dateng, Aming itu sama Poe mukanya kayak panik. Dan dia nunjukin ke gua kalau HP-nya itu di SMS sama HP-nya sendiri. Jadi nomor lu nge-SMS-in lu sendiri, tapi tanya jawab. Ya kalau zaman sekarang namanya SIM-SIMI ya. Yes. Oke. Tapi zaman dulu SMS nih guys. Jadi tuh SMS yang gue baca, jadi tuh isinya tuh pertama ya dia nomor temen gue ngechat Ming, dan temen gue nanya, iya siapa? Dan dijawab Doyok itu temen gue. Temen yang tadi ya, kan ada 3 ya. Singkat cerita ya tanya jawab lah, biasa kayak lu zaman dulu masih zaman SMS-an. Berarti lu nanya si Aming ini nggak ngeh kalau itu sebenarnya bukan Doyok gitu. Iya, dia tuh nggak ngeh kalau itu sebenarnya nomornya dia. Tapi nggak mengaku Doyok. Yes. Nah, terus gimana? Nah, jadi ada momen dimana Aming ini hampir tahu waktu dia kamar mandi. Waktu dia kamar mandi, HP-nya itu ada SMS masuk dari nomor dia sendiri, tapi yang baca Poe. Nah, Poe ini bilang ini nggak ada SMS karena nggak ada namanya, Poe bacain. Aming itu sempat hampir sadar, tapi karena dia ingat waktu dia buka SMS dilihat oh Doyok, jadi dia forget again. Jadi di situ taunya tuh karena si Aming pun ngecek SMS namanya yok gitu. Iya, karena ibaratnya iya Yok, udah makan Yok, kayak gitulah ibaratnya, kurang lebih kayak gitu. Nah terus? Nah abis itu jadi pas gue datang itu kan udah ibaratnya udah di pertengahan momen lah, ibaratnya di mana mereka tuh panik buat ngebales, tapi kalau dia nggak ngebales ini nge-SMS terus cuy, lu bayangin ini jantung ketar-ketir. Jadi kebetulan pas gue datang itu nomor tuh nge-SMS lagi, dia bilang Ming, Indro udah sampai ya. Jadi dia orang yang SMS nggak tahu siapa ini yang SMS itu tahu gitu kalau kamu tuh udah nyampe di situ gitu. Yes, benar. Dan itu posisinya Aming udah sadar kalau itu nomornya dia sendiri setelah ditelepon sama Poe. Terus Aming takut ya. Maksudnya panik, tadi kan ketar-ketir tuh. Nah, begitu pas kamu datang ekspresi dia tuh gimana? Ekspresinya masih ekspresi panik, masih ya ibaratnya kayak takut lah, masih ekspresi panik, takut lah pokoknya, ekspresi kayak gitulah, tahu sendiri lah. Terus kamu takut nggak waktu diceritain? Kalau dia tuh SMS Indro udah datang ya? Indro iya, dia nanya Indro udah datang ya gitu. Ya, gue takut sih enggak, cuman gue orangnya tuh kayak wah beneran nih, kayak nggak percaya gitu, cuman sebenarnya percaya aja gue, cuman kok maksudnya bisa sampai kayak gitu tuh kayak menurut gue kayak nggak logis gitu. Cuman ya itu dibalas juga sih, gue bilang ya nih udah gitu.
Terus gue tanya, kamu di mana Yop? Dia di motor gua. Dia bilang, aku di motor Indro nih, di bawah pohon mangga. Nah, kamu yang punya motor deg-degan gak? Itu gua otomatis gua lihat dari jendela. Jadi kalau gua buka jendela, itu motor gua pas di depan gua paling sekitar 3-4 meter lah di depan gua. Kalau gua intip dari jendela, nah itu nggak ada siapa-siapa. Tapi itu SMS ibaratnya baru ting kan muncul tuh. Itu gua lihat, itu nggak ada siapa-siapa, kosong motor gua asli. Nah, akhirnya setelah itu Ya ada, dia sempat bilang juga dia ada di papan baca koran, dia bilang, tapi itu juga nggak ada orang. Sampai klimaksnya itu di saat jadi gue udah chattingan nih kayak chatting apa SMS? SMS. Oke. SMS. Jadi udah SMS panjang, terus akhirnya dia tuh SMS gini tuh yang bikin gue bertiga itu sampai senam jantung. Jadi dia SMS, Ming, aku ke situ ya, katanya gitu. Terus akhirnya itu yang buat gue anjir ngeribet kata gue. Cuman gue ibaratnya kayak ini bener apa gak sih iya. gitu. Karena emang gue udah nyoba sendiri. Itu pas waktu itu gue nyoba sendiri, gue SMS ke nomor gue. Itu yang gue SMS, boy, WOYY, masuk lagi ke HP gue WOYY juga. Dan gue nelpon ke nomor yang SMS-an sama Aming itu, nomor Aming sendiri, itu masuk, panggilan masuk, bener-bener panggilan masuk. Berarti kan ibaratnya bener nomornya si Aming nih maksud gue iya, kan. bukan nomor doyok Iya. gitu loh. Itu yang pasti yang udah jelas itu nomor Aming dan bukan nomor doyok. Betul. Dan doyok posisinya nggak ada di situ. Ya karena emang pas waktu itu kalau nggak salah emang dia lagi berduka lah, ada keluarganya yang lagi meninggal. Dan kebetulan emang posisinya rumahnya itu belakang-belakangan sama kos-kosannya Pokoknya cuman agak serong dikit lah gitu. Kemudian jadi di SMS terakhir itu emang sengaja gue bilang jangan dibalas dulu karena menurut gue nih wah agak ngeri juga nih. Dan kebetulan Aming sama Pokoknya itu emang udah panik banget sampai kayak ibaratnya kayak dua kecil lah, kayak minta tolong gitu loh, kayak aduh ini cepat pergi, cepat berlalu gitulah. Nah tapi itu akhirnya gue balas juga, gue bilang ngapain, gue bilang. Terus dia bilang aku mau main sama kalian, karena emang biasa kita main berempat kita main. Nah berarti kan personil kurang satu. Yes, dia pengen join. Dia ingin menggenapkan. Karena kalian ganjil, kalian bertiga. Nah, sadar gak? Nah itu pas di situ otomatis Poe yang punya kosan dia panik, dia kunci itu pintu, dia kunci dan gak lama. Itu emang keputusan yang benar sih. Iya. Kunci pintu. Karena Poe ya agak panik juga sih, gue juga panik sih, kami juga panik, kita panik semua. Dan setelah pintu dikunci nggak lama tuh, ini nomor SMS lagi. Dan SMS-nya? SMS-nya tuh, kok pintunya dikunci sih? Iya. Terus? Oh sorry. Pertama itu dia bilang sebelum dikunci itu dia bilang aku udah di depan pintu. Karena tadi ngomongnya sebelumnya aku ke situ ya. Iya, terus kan gue bilang ngapain, terus dibalas sama dia. Kalian kunci pintu. Belum. Jadi dia SMS dulu, aku udah di depan nih. Ya, terus? Di depan pintu maksudnya dia. Nah, Pokoknya itu spontan dikunci dan nggak dibales, dan nggak lama tuh SMS lagi. Kok dikunci sih gitu katanya. Terus ya karena kita panik ya udah bocah pada doa-doa, ya udahlah. Terus nggak lama nih dia SMS lagi. Ya udah, aku pergi aja ya gitu. Pas dia bilang habis SMS masuk itu beneran suara tapi sandal. Aku udah di depan itu kan, tapi udah lewat jauh itu udah di depan, kok dikunci sih udah lewat. Jadi itu udah lama banget. Udah gitu dia bilang ya udah aku pergi aja ya. Udah habis itu suara sendal, bener-bener suara sendal. Jadi itu kosan teman gue tuh depannya cuman peluran semen. Dan kalau sendal tuh kan pasti kan suara sendal ngesot kayak jalan lah. Suara sendal, dan itu gue spontan gue buka pintu dan itu kosong. Dan habis itu dia nggak ada SMS sama sekali. Dan akhirnya gue mutusin buat ayo kita ke tempatnya Doyok aja yuk, sekalian bela sungkawa. Ya udah ngechat Doyok, dia bilang acara udah selesai, ya udah kita jalan tuh. Itu kurang lebih maghrib. Jadi kejadiannya ini tadi sebelum maghrib, dari mungkin sekitaran 4:30 lah. Mendekati. Yes. Oke. Dan klimaksnya tadi pas maghrib atau sebelum? Iya, itu benar-benar pas baru-baru banget jam 6 kurang dikit. Itu dia pergi. Maghrib itu dia pergi.
Oke, Terus dia bilang dia setelah pergi. itu kalian ke rumah Doyok jam? Itu kurang lebih jam berapa? Pokoknya udah azan lah. Udah selesai azan Udah ya, selesai baru azan, keluar baru kita ya. keluar. Dan itu juga ngeri juga cuy. Jadi begitu perjalanan nih, ibaratnya kan dia letter U nih. Ini kos teman gua, ini rumah saudaranya Doyok, keluarganya. Jadi kan gua mau kesini, gua harus muter dulu nih, set. Nah, itu begitu gua keluar kosnya Poe, gua jalan mau ke perempatan. Itu lewatin rumah gede, anjingnya 2. Nah, pertama tuh anjing nggak ngapa-ngapa. Giliran gua lewat bertiga nih, itu anjing nolong dua-duanya. Gitu. Teman gua tuh sampai kabur. Berarti ada kemungkinan kalian diikutin juga dong. Feeling gua sih waktu itu yang aku Doyok masih jalan bareng kita. Padahal dia udah ngomong aku pergi dulu. Yes. Ternyata aku pergi dulu nungguin karena dia tahu kalau mungkin kalian akan pergi ke sini. Udah gitu Oh my tuh. god. Udah akhirnya gua sampai di rumah Doyok. Di singkat cerita aku sampai di tempat keluarganya yang lagi berduka lah ya. Dan gua ngobrol lah sama Doyok sama mamanya. Gua jelasin kayak, tante nih tadi kita di SMS sama nomornya Aming, tapi bilangnya Doyok. Ya kurang lebih kayak tadi gue ceritain singkat lah SMS-nya. Terus mamanya nanya dong, mana coba tante lihat. Begitu temen gue buka itu HP-nya, SMS-nya hilang semua. Sayang banget nggak bisa di screenshot ya. Iya, zaman dulu mana ada screenshot. Moto aja masih 3 GP loh ya. 2 pixel yang masih VGA. iya, VGA. masih 2 megapiksel yang jadul banget. Udah begitu emaknya Doyok lihat itu SMS hilang semua cuy. Jadi tinggal SMS yang dari Aming doang kayak dia jawab. Jadi iya, kesannya siapa nih gitu. yang balasan Amingnya doang Iya, ya. betul. Nah, terus setelah itu berarti kan Doyok udah dengar ceritanya dong. Udah. Nah, setelah ditelusuri, kenapa sih dia mengaku-ngaku Doyok? Kemungkinan sih kalau kemarin waktu itu feelingnya kita tuh karena Doyok pas datang ke tempat Poe kan namanya ini gue nggak tahu ya di daerah mana, tapi kalau misalnya di Jawa sih biasanya gitu, habis ke makam atau ke acara orang meninggal biasanya tuh pulang sebelum masuk rumah itu biasanya mereka setelah masuk rumah cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, kalau bisa mandi dan ganti baju. Kalau di keluarga gue sih biasanya kayak gitu, terutama kalau habis nyekar ke makam biasanya sih gitu. Kemungkinan waktu itu Doyok kan nganterin makan tuh, ya mungkin dia kayak makan nih, masuk aja, jadi nggak pakai basuh-basuh gitu. Mungkin dari situ sih. Ya mungkin ketempelan juga ya. Bukan ketempelan, memang Atau diikutin. bisa aja, iya. Betul. Diikutin. Oh ini ada jalan. Oke guys, jadi kita tadi udah denger ceritanya itu seputar gimana SMS-an sama hantu. Nah itu cukup menarik ya. Kenapa gue bisa bilang menarik? Kayak itu jarang banget gak sih terjadi bahwasannya mereka bisa komunikasi sama kita tapi dari nomor kita sendiri gitu. Dan itu menjadi tanda tanya besar karena saksinya kan ada 3 orang ya. Ada si Poe, Aming, terus sama gua sendiri. Indro juga gitu. Jadi nggak cuma 1 orang dan ini bisa dikatakan wow true story gitu. Udah gitu mereka cerita langsung kejadiannya itu ke keluarganya si Doyok. Yes. Nah berarti teman-teman di sini kita mau denger juga nih pesan-pesan apa sih yang mau narasumber sampaikan. Jadi ya pesan gue sih simpel aja ya, biasain lah dari manapun kalian. Kalau kalian balik rumah, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, dan kalau bisa mandi sih, ganti baju. Dan Itu ini aja. dari manapun aja ya gitu, Dari manapun. nggak perlu dari habis ngelayat gitu, tapi kalau bisa dari luar rumah. Yes, betul. Kalau bisa pulang ke rumah dibiasakan untuk Ya itu cuci cuci tangan. tangan, cuci kaki, cuci muka, ganti baju. Yes. Dan itu selalu dia juga suruh gue. Iya. Itu juga pesan dari salah satu teman gue juga waktu gue KKN. Yang akrab sama gue juga dia bilang kayak gitu sih. Emang maksudnya di Jawa kita percaya pun memang seperti itu gitu, Ya. tapi mungkin di luar Jawa seharusnya sih juga sama ya, apalagi itu juga dari luar kotor gitu, kita bawa Ya, dulu ibaratnya istilahnya ya gitu. bersih-bersih lah gitulah istilahnya. Masa lu mau masuk rumah kotor-kotor sih gitu. Ya. Apalagi terutama kalau misalnya ngelayat itu lebih-lebih gitu kan. Ya apapun kegiatan di luar ya, kalau Apapun. pulang ya cuci muka, cuci kaki lah. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yes. Oke guys, jadi itu tadi adalah cerita yang mau kita sampaikan di episode 4 kali ini. Jadi untuk episode selanjutnya tetap pantengin terus Horas episode-episode yang lainnya. Gua pamit undur diri bersama dengan
Alfa. Tapi sebelumnya kita minta dulu untuk like, comment, subscribe, satu lagi, share. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang mengalami hal ini juga loh guys. Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa tag kita di IG kalian ya kalau misalnya kalian udah nonton screenshot. Ini IG kita. IG kita taruh di link deskripsi. Oke. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu Horas episode 4. Selamat malam, selamat tidur, dan jangan lupa berdoa. Bye bye.